Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, saya mau bahas sebuah raket yang kemarin dikirim dari Solo oleh Badminton Yuk. Dan kemudian saya bagikan pengalamannya kepada teman-teman semuanya guys. Buat kalian semua yang suka main smash, dominan main di belakang, tapi juga terbiasa dengan raket yang shaftnya agak lenturan, raket ini bisa jadi opsi utama buat teman-teman. Karena ketika saya pakai raket ini kemarin guys, raket ini kerasa banget punya bobot yang cukup buat main power. Walaupun raket ini beratnya 4U, tapi kerasa banget 4U-nya tuh punya bobot yang lebih. Raket ini adalah raket Hard Perfect 55 guys. Oke teman-teman semua, kita bahas satu persatu bagian per bagian dari raket Hard Perfect 55 ini. Kalau saya sih bisa ngasih nilai dari penampakan secara keseluruhan, ketika dipandang oleh mata, raket ini punya desain dan coloring yang lumayan nyaris sempurna guys. Karena dengan harga 500-an, raket ini punya desain yang cukup solid banget. Dengan khas glossy-nya, raket ini punya tampilan yang cukup mewah. Di sisi lain, ya ini brand Hard. Jadi dia punya karakter desain sendiri. Warnanya didominasi dengan warna hitam, ada variasi biru yang nggak terlalu banyak, simple, elegan. Kalau suka banget sih enggak, tapi kalau dilihat lama-lama ini keren juga, asik banget. Nyaris nggak ada tulisan yang warnanya atau gambarnya itu pecah-pecah guys. Jadi kalau dikasih nilai, ya desain, coloring, warna dari raket ini punya tingkat solid yang baik. Jadi saya kasih nilai di angka 9,5 guys, mantep banget warnanya. Bahkan kalau saya harus bandingkan dengan raket-raket 200.000, ini layak lah. Kalau di harga 500.000, desain dan catnya solidnya kayak gini, ini layak banget di harga 500 ribuan. Apalagi di bagian end cap-nya, raket ini tuh punya ciri khas yang saya dia lumayan suka dan keren lah. Apalagi ada tulisan Japan-nya guys. Ini kerasa banget kayak raket-raket Yonex harga 1 jutaan ke atas. Tapi secara detail saya nggak ngerti sih, apakah ini memang produksi Jepang atau teknologinya aja berasal dari Jepang. Nah itu tadi untuk penilaian warna, desain, coloring secara keseluruhan dari raket Hard Perfect 55 ini guys. Dan dengan coloring yang sangat baik, mendekati sempurna lah menurut saya. Raket ini disempurnakan lagi dengan model kepala frame yang hexagon. Yang menurut saya sih heksagonnya dikombinasikan dengan box bagian bawahnya guys. Jadi bagian bawah sini ini box, dan kemudian mulai dari samping ke atas ini heksagon. Model sword, lancip, atau diamond bahasa lainnya. Ini yang bikin beberapa orang, termasuk saya pribadi, itu suka lah dengan raket-raket yang model kayak gini. Karena feeling ketika pakai raket model-model sword, diamond, ataupun heksagon, swingnya tuh cepet guys. Walaupun bobot raketnya itu kerasa berat banget, tapi kalau dipakai untuk swing itu kerasa banget entengnya. Dan feeling pakai raket dengan frame hexagon kayak gini sebetulnya cepatnya itu mirip banget dengan raket-raket Li-Ning yang Aeronaut, yang model bagian frame bawahnya ini lubang-lubang. Kemudian ada juga model-model raket frame compact. Nah model-model frame yang kayak gitu tuh feelingnya nyaris mirip, punya kecepatan swing yang rada enteng ketimbang raket-raket yang box yang bagian sininya tebal guys. Dengan harga 500 ribuan sih sebetulnya raket ini bisa disandingkan atau bisa dikomparasi. Teman-teman bisa bingung milihnya antara raket Hard Perfect 55 atau raket Velvet TJ Power yang power guys. Jadi nyaris mirip keduanya, spesifikasi dan model framenya, walaupun nggak terlalu mirip banget ya. Kalau 11-12 nggak juga, tapi lebih nyaris sama-sama bagian frame kepalanya itu lancip guys. Ini dibedakan dengan model karakteristik shaft raketnya. Yang ini medium, yang saya rasakan ini lebih ke medium fleksibel ya. Kemudian kalau Velvet TJ Power itu medium stiff. Buat temen-temen yang powernya gede, staminanya oke, ya sekelas-kelas pemain-pemain profesional, makanya model-model raket medium stiff guys, biar powernya itu bisa keluar semua. Dengan raket-raket yang kaku kayak Velvet TJ Power itu otomatis teman-teman yang punya power besar, stamina besar, mainnya bisa akurat banget, penempatan, kemudian kecepatan, refleks ketika dapat bola kejut. Nah ini yang membedakan antara raket Velvet TJ Power dengan Hard Perfect 55. Jadi Hard Perfect 55 ini lebih cocok untuk teman-teman yang skillnya medium, powernya medium, tapi pingin smash-smash. Karena dengan shaft yang medium, yang kerasa lebih agak lenturan sedikit, teman-teman yang punya power nggak terlalu besar banget,
itu bisa pakai raket ini untuk main smash kenceng. Ya intinya main-main full tenaga yang pinginnya nembak-nembak terus, nyerang terus. Tapi di luar itu sih tetap raket yang cocok, yang nyaman, yang pas buat kita masing-masing itu tetap disesuaikan dari kebiasaan kita sehari-hari guys. Karena temen saya, Arif, yang kemarin juga udah saya kasih videonya di review pemakaian raket Mizuno Carbosonic 73, dia juga punya power yang besar, punya skill yang baik, tapi sukanya ya raket-raket yang nggak terlalu kaku banget, nggak yang medium stiff, nggak yang stiff, tapi lebih ke medium atau medium fleksibel. Ya nggak masalah juga kalau misalnya teman-teman yang punya power besar tapi pengen model raket lentur, asalkan teman-teman nyaman aja dah. Itu yang paling penting. Kalau buat saya pribadi kan raket yang paling enak itu yang kita buat smash juga enak, kita buat netting enak, kita buat defense enak. Kadang beberapa raket yang terlalu kaku buat defense terlalu berat, apalagi yang beratnya mulai 4U bagian atas, mulai 84, 85, 86 gram, kemudian head heavy dan stiff. Biasanya itu berat untuk defense-nya guys. Defense-nya nggak begitu nyaman. Beda banget dengan raket-raket yang lebih ringan dan kemudian mungkin head heavy-nya mendekati ke balance. Itu lebih enak buat main apapun. Dan dengan shaft lenturnya kita lebih mudah sih untuk menggerakkan raket Hard Perfect 55 ini. Dengan spesifikasi yang kayak gini guys, feel yang saya rasakan ketika pakai buat main, raket ini bener-bener sesuai buat kalian yang suka banget main di belakang, jarang ke depan, punya tandem yang suka ngerok-ngerok bola. Kalian tinggal nembak di belakang, kalian tinggal nyerang dari belakang. Raket ini sangat mumpuni. Karena feeling bobot raket ini ketika dipakai main, ketika saya melakukan swing, lebih berat daripada raket-raket yang model 4U dari brand lainnya. Ini sih sebetulnya buat teman-teman yang kemarin sering banget bilang 4U yang biasa saya review itu kerasa ringan, kerasa enteng, terlalu ampang, kurang bobotnya. Ini bisa jadi opsi guys. Dan performa secara keseluruhan sih saya bisa kasih nilai raket ini 9,0 ya. 9,0 nggak terlalu sempurna, bukan berarti raket ini kurang baik atau kurang bagus untuk dijadikan referensi teman-teman yang suka main smash ya. Tapi lebih karena buat saya pribadi bobotnya agak beratan dikit yang kurang pas dengan power yang saya miliki. Kalau tingkat solidnya ini saya akui mantep banget. Yaitu minusnya buat saya pribadi ya cuma di kelenturan. Karena saya pribadi kalau pakai raket-raket lentur tuh nemukan feelingnya itu susah banget. Apalagi ditambah bobotnya yang 4U-nya kerasa 4U di bagian atas. Ini yang bikin lenturnya kerasa banget lebih lentur. Apalagi head heavy ya. Sebetulnya dengan model shaft yang lentur kayak gini ya, kalau misalnya raket kepalanya itu model even balance, nggak terlalu berat di kepalanya, kemudian nggak terlalu berat bobot secara keseluruhan, mungkin raket ini bakal lebih enak lah. Lebih kerasa kayak hard power shoot yang spesifikasinya menurut pribadi saya lebih mantap. Tapi kalau solidnya hard power shoot tuh kayak raket ini, menurut saya bakal lebih mantap lagi sih. Dan kayaknya sih memang raket ini dibuat lentur karena memang ini dibuat kelebihannya raket ini ya. Jadi poin yang nggak terlalu sempurna ini bukan berarti raket ini nggak enak atau nggak recommended, tapi lebih karena saya menyesuaikan poin nilai dengan karakter permainan saya dan apa yang saya rasakan. Bisa jadi buat teman-teman yang powernya atau staminanya lebih gede daripada saya, bakal lebih cocok dengan raket ini guys. Tapi walaupun saya bilang saya nggak terlalu cocok, tapi raket ini masih sangat mudah banget dikendalikan, masih mudah banget dijinakkan, dan saya termasuk masih bisa pakai raket ini. Bahkan jika raket ini bertahan lama di koleksi saya, ya ini buat serepan, buat raket cadangan, buat ngelatih otot saya biar powernya tambah keluar, atau biar otot lengannya lebih bagus, lebih kuat, dan terbiasa dengan raket-raket yang bobot 4U-nya itu lebih mendekati ke 3U. Jadi sampai sini dulu. Raket ini rekom atau enggak untuk kalian, itu kalian sendiri yang bisa menilai guys. Dari penjelasan saya dan kebiasaan raket yang kalian miliki. Kalau kalian biasa pakai raket 4U dan kerasa masih ringan, untuk naikkan power ke 4U yang mendekati 3U, bisa jadi raket ini bakal cocok buat teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang suka model shaft raket yang lentur guys. Ini catatan pentingnya ya guys. Jadi kenyamanan pakai raket seperti apa di setiap orang itu bisa berbeda guys, karena kebiasaan dan power yang dimiliki teman-teman masing-masingnya berbeda. Makanya saya hanya bisa membagikan feeling ketika make, dan saya kasih gambaran seberapa power yang saya miliki, seperti apa permainan yang saya punyai. Nah,
itu menjadi gambaran buat teman-teman ketika saya bilang raket yang sempurna, yang cocok buat saya, ternyata raket-raket yang seperti apa, itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan model permainan teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.